Salam rahayu untuk kita semua, semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini saya ingin membagikan pengenalan atau bagian-bagian dari lembar kerja Adobe Premiere ya, Adobe Premiere. Adobe Premiere itu adalah salah satu aplikasi yang banyak digunakan untuk editing video. Jadi dalam perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang perfilman banyak sekali menggunakan Adobe Premiere untuk editing videonya tersebut, selain menggunakan aplikasi-aplikasi lain untuk editing video tersebut. Oke, baik, langsung saja. Di sini kebetulan sudah terbuka lembaran kerja dari Adobe Premiere. Saya menggunakan Adobe Premiere CS6. Jadi secara umum Adobe Premiere itu dapat dibagi, bagian dari Adobe Premiere itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah ada project, yaitu bagian project itu adalah yang ini ya, yaitu tempat untuk melihat daftar list video, foto atau teks foto, audio. Jadi di sini adalah tempatnya file-file yang masih mentah, file-file yang belum diedit ya. Ini adalah bagian projects. Di sini juga ada bagian effects ya. Jadi di bagian effect ini adalah tempatnya nanti kita bisa menampilkan untuk audio transisi, video effect dan lain sebagainya. Kemudian di bagian sini ini adalah bagian shots. Di sini adalah tempat untuk mengedit bahan mentahan yang terdapat di layar utama atau di layar project ya. Jadi di sini adalah tempat untuk mengedit file-filenya itu, misalnya file audio, file video dan lain sebagainya. Kemudian di sini adalah di bagian ini adalah disebut dengan timeline, yaitu tempat menyimpan hasil video maupun foto yang telah diedit ya, di layar project ya. Jadi di sini adalah tampilan dari timeline. Di sini juga terdapat ada track audio, kemudian ada time display, kemudian ada current, ini disebut dengan current time maker. Kemudian di sini juga ada toggle zoom toggle ya. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian yang ini adalah bagian program. Disinilah kita bisa melihat atau mereview hasil dari editing video kita. Jadi ketika di sini nanti diedit videonya, kemudian hasilnya bisa dilihat langsung di sini. Jadi seperti itu. Ini adalah bagian program. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang fungsi dari tool-tool yang sering digunakan di dalam Adobe Premiere. Namun sebelumnya, coba saya akan mengentry atau memasukkan beberapa video dulu ke dalam Adobe Premiere tersebut. Caranya itu adalah kita cari videonya. Saya akan masukkan 3 video tersebut. 3 video ini kita tinggal drag bawa ke bagian project. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa di bagian project itu adalah tempat kita menyimpan file mentah dari yang akan diedit nanti dijadikan video utuh, entah itu video, audio, teks atau yang lainnya. Jadi di sini ini adalah project ya, tempat menyimpan file-file video tersebut. Kemudian kita tarik ke bagian timeline. Oke. Kita tarik ke bagian timeline. Ini adalah preview atau hasil dari video. Nah, di sini di bagian sini adalah tempatnya kita akan mengedit video tersebut ya. Misalnya kita menambah opacity, menambah skala video tersebut, menambah durasi atau apa, menambah efek-efek dari video tersebut, menambahkan efek-efek video tersebut. Jadi kita bisa mengontrolnya di sini. Kemudian hasil dari editing videonya atau previewnya itu ada di bagian program. Seperti saya katakan tadi, di bagian program yang akan tampil di sini. Jadi seperti itu. Ini adalah bagian program, timeline ya. Kemudian ada bagian project, tempat menyimpan videonya. Ini adalah bagian search. Jadi di sini kita bisa mengedit video tersebut. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan fungsi dari tool-tool yang ada di dalam Adobe Premiere. Jadi di dalam tool Windows di sini juga terdapat beberapa tool yang sering digunakan dalam editing video tersebut. Yang pertama itu adalah ada selection tool. Selection tool itu digunakan untuk
menggeser atau memilih klip yang ada di timeline. Bisa digunakan untuk menggeser beberapa klip atau beberapa klip yang terdapat di dalam timeline, atau bisa dengan menekan tombol V pada keyboard. Itulah fungsi dari selection tool. Jadi setiap aplikasi dari Adobe Family itu selection tool itu adalah tidak asing lagi, karena setiap aplikasi dalam aplikasi desain grafis maupun editing video selalu terdapat tool namanya selection tool. Kemudian yang di bawahnya itu adalah ada yang disebut dengan track selection tool. Track selection tool yaitu berfungsi untuk menggeser ke kiri maupun ke kanan beberapa video klip secara bersamaan. Kita coba. Nah, otomatis dia akan menggeser ke kiri maupun ke kanan dari video klip tersebut. Oke. Nah, jadi seperti itu. Itu fungsi dari track selection tool. Kemudian di sini ada Raster tool, atau bisa dengan menekan C pada keyboard. Raster tool itu berfungsi untuk memotong klip yang terdapat di timeline. Jadi seperti ini fungsinya, adalah untuk memotong klip. Itu Raster tool. Kemudian di sini ada Rival edit tool. Itu bagian yang berfungsi untuk menyesuaikan titik edit serta memindahkan klip lainnya dalam timeline agar menjadi seimbang. Kita coba. Nah, seperti itu. Jadi dia akan langsung menggeser klip lainnya sehingga menjadi seimbang. Itu fungsi dari Ripple edit tool. Kemudian ada di bawahnya itu adalah rolling tool, yaitu bagian yang berfungsi untuk atau tool yang berfungsi untuk menyesuaikan titik edit di antara dua klip tanpa mempengaruhi sisa timeline. Jadi seperti ini. Nah, ya, seperti itu. Kemudian di sini ada lagi yang namanya itu adalah right strike tool, yaitu tool yang berfungsi untuk mempercepat maupun memperlambat klip atau video. Jadi misalnya kita akan mencoba untuk memperlambat di bagian klip yang ini. Nah, kita akan mencoba untuk memperlambat di bagian klip yang ini misalnya, atau yang saya coba yang ini. Jadi bisa menggunakan right strike tool, atau bisa menekan bisa menekan X pada keyboard. Kita coba pilih gesture, kemudian tempatkan di ujung. Nah, kalau seperti itu berarti kita mempercepat video tersebut. Nah, kalau kita tarik ke kanan, nah dia akan memperlambat video tersebut. Jadi itu adalah right strike tool. Right strike tools. Kemudian yang sering digunakan juga itu adalah ada hand tool. Hand tool digunakan untuk menggeser, menggeser-geser bagian timeline seperti itu. Hand tool. Kemudian ada zoom. Nah, digunakan untuk memperbesar tampilan dari timeline tersebut. Atau bisa juga langsung menekan pada bagian toggle tool di bawah sini, ya. Jadi itulah fungsi-fungsi dari tool yang sering digunakan di dalam Adobe Premiere, ya. Jadi demikian pengenalan awal tentang Adobe Premiere. Untuk video-video selanjutnya yaitu bagaimana caranya menggunakan Adobe Premiere ini untuk editing video. Jadi sekian dulu pengenalan bagian lembar kerja dari Adobe Premiere. Semoga bermanfaat. Terima kasih.